Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa, kami tahu bahwa hari ini adalah hari di mana kami berkumpul untuk memuji nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya hari-hari ini kami mengerti dengan benar untuk apa kami ada dalam rumah Tuhan. Tuhan, lawat kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami mengalami keubahan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lawat kami pada pagi hari ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk dengar firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa hari ini saudara akan ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Saudara masih tetap semangat? Baik. Saya ingin berbicara tentang fungsi dan peran seorang bapak atau ayah dalam keluarga. Mari kita buka bersama-sama 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan baca untuk saudara. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih. Tunggu ya, saya buka dulu. Agak sedikit kacau kalau pakai masker. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi seorang pun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu di dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pembapaan rohani adalah sistem yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu perhatikan sini. Paulus tidak saja berperan sebagai seorang ibu yang merawat orang-orang yang lahir baru, ia juga berperan sebagai bapak yang rela menasihati dan menguatkan anak-anak rohaninya. Nah, demikian pun dengan saudara dan saya. Kita ada dalam rumah Tuhan, kita hidup sebagai satu keluarga. Kita punya peran masing-masing di dalam rumah tangga kita, dan kita punya peran masing-masing di dalam jemaat. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saudara perhatikan di sini. Sebaiknya Paulus ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya supaya gereja mengerti. Gereja tidak hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai satu keluarga besar. Tentu dalam satu keluarga ada seorang bapak, katakan amin, atau ada seorang ayah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menerangkan tentang fungsi dan peran bapak atau ayah dalam keluarga. Sebagai seorang bapak atau ayah adalah menjadi pemimpin dalam keluarga serta melindungi keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat fungsi yang paling penting. Mari kita lihat peran keluarga, suami, istri, dan anak. Nah, saudara perhatikan. Yang pertama, peran sebagai suami. Peran sebagai suami adalah melindungi istrinya, menyayangi istrinya, menafkahi istrinya, dan memberkati istrinya. Itu peran yang pertama seorang bapak. Jadi seorang bapak, dia harus melindungi istrinya. Kenapa saya bilang harus melindungi istrinya? Karena sebagai
teman pewaris kerajaan yang sudah Tuhan tempatkan, dia harus melindungi istrinya. Jadi seorang suami itu harus melindungi istrinya, amin. Seorang suami tidak menyakiti istrinya, tetapi dia melindungi. Katakan amin. Jadi makanya bapak-bapak yang masih menyakiti hati istrinya, bertobat, dengar kebenaran firman Tuhan ini. Dia harus menyayangi, menafkahi istrinya dan memberkati istrinya. Menafkahi itu lahir batin. Seorang bapak tidak berbicara tentang jenis kelamin. Jadi saudara, kalau saudara di rumah, oh pak aku janda. Janda itu bapak bagi anak yang ada. Amin. Menafkahi istrinya. Makanya jangan mau kawin dengan laki-laki yang belum punya pekerjaan, modal ganteng. Halo? Pastikan bobot bebeknya dulu. Ini zaman sekarang. Dilihat ganteng aja. Makan itu ganteng. Rumah tanggamu tidak makan ganteng, makan beras. Carilah seorang suami yang betul-betul takut akan Tuhan, yang rohaninya bagus. Nah, engkau kalau mau menikah, laporlah kepada gembalamu. Pasti saya akan nikahkan saudara dengan salam sejahtera Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, punya peran sebagai seorang ayah itu tidak gampang. Dia itu saudara, melindungi istrinya, menyayangi istrinya, dan menafkahi istrinya, serta memberkati istrinya. Peran sebagai seorang ayah, tadi suami ya, sekarang peran sebagai seorang ayah, melindungi anaknya. Ini peran sebagai seorang suami ya. Peran sebagai seorang ayah yang kedua, peran sebagai seorang ayah, melindungi anaknya, menyayangi anaknya, dan memenuhi kebutuhan anaknya. Dia mendidik anaknya dan memberikan berkat kepada anak-anaknya. Jatuhlah. Itu ngantuk atau apa tuh? Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar sini. Dengar perhatian. Gereja kehilangan orang-orang yang punya berkualitas sebagai seorang bapak. Bahkan ada gereja, pemimpinnya tidak menganut paham pembapaan. Pemimpinnya, saya hati gembala, saya hati hamba. Hati hamba dimulai daripada hati bapa. Katakan amin. Orang kalau nggak punya hati bapa, percuma dia katakan hati gembala. Pret. Dia harus memiliki hati bapa dulu. Punya peran. Loh, namanya ayah, dia melindungi anak-anaknya. Nggak ada ayah. Makanya saya bilang, anak-anak zaman sekarang responnya selalu salah. Kenapa responnya salah? Mereka lebih mempercayai orang di luar daripada orang di dalam. Makanya saya bilang, kalau kita ada dibapai dengan baik di gereja ini, kita harus bisa menerima seorang dengan yang lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Amin. Karena gak gampang Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang, aduh Tuhan, tolong Tuhan, apa jadinya ini? Kadang-kadang emosinya juga gak stabil, tapi saya harus berusaha. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai peran sebagai ayah, dia melindungi anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya. Saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak-anak yang nakal, diberikan didikan atau tidak? Ayah, dia harus memberikan didikan kepada anak-anaknya. Ayah yang tidak rendah ketegasan, maka akan menciptakan anak-anak yang tolol. Anak-anak yang tidak punya kepribadian sama sekali, memble di luar sana. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, peran sebagai seorang ayah, dia harus melindungi anak-anaknya, harus menyayangi anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, mendidik anaknya, dan memberi berkat kepada anak-anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang firman Tuhan yang saya sampaikan begitu keras. Saya ingin supaya saudara mengerti dengan jelas kebenaran firman Tuhan. Tidak menjadi seorang jemaat yang lemah lembut, jemaat yang tidak mengerti kebenaran, sehingga saudara gampang sekali di luar sana orang bilang, gak usah ke gereja situ. Oh, gerejaku lebih baik, di sana saja lebih baik. Kalau saudara tertanam di tempat ini, saudara dibapai dengan baik, saudara akan tetap terus setia di tempat ini sampai pada akhirnya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang kedua, peran sebagai ayah. Yang ketiga, peran sebagai istri. Peran sebagai istri, ini supaya ada keseimbangannya, jangan ngomong ayah aja. Istri dan anak juga harus diomongin. Peran sebagai seorang istri, dengar ini istri, menyayangi suami, patuh kepada suami, menuruti perintah suami, menjadi penopang doa suami.
Katakan amin. Jadi kalau istri-istri yang suka marah suaminya, bertobat. Firman Tuhan berkata, peran sebagai seorang istri, dia harus menyayangi suaminya. Haleluya. Ini suami-suami paling senang nih dengar kayak begini. Menyayangi suaminya, patuh kepada suaminya. Dengar, suami-suami, kalau istri sudah patuh, jangan menjengkelkan istri, jangan membangkitkan amarah istri. Halo, amin. Bapak Ibu harus perhatikan seperti ini. Kalau saya tidak mengajarkan Bapak Ibu seperti ini, saudara tidak akan mengerti peranku sebagai istri apa ya Pak? Kok suamiku marah-marah terus? Saya harus mengajarkan sebagai seorang istri, saudara harus menyayangi suami, patuh, menjadi penopang doa suami. Kalau suami bekerja, saudara harus topang suamimu dengan doa-doamu. Tuhan, suamiku diberkati. Tuhan, rumah tanggaku diberkati. Tuhan, anak-anakku diberkati. Itu tugas. Dengar, doa seorang istri akan merubah atmosfer rumah tangga. Walaupun suami imam harus berdoa. Itu kewajiban. Tetapi kalau istri yang menopang doa suami, TOP rumah tangga, masalah datang. Tetapi ada istri yang rohani, dia akan berkata, Tuhan, hari ini aku tahu rumah tanggaku diberkati. Dia topang suami, maka berkat Tuhan akan turun dan rumah tangganya diberkati. Amin Bapak Ibu. Peran sebagai seorang istri, peran sebagai seorang ibu, Bapak Ibu perhatikan di sini. Peran sebagai seorang ibu, tadi istri ya, sekarang ibu. Ibu itu melindungi anaknya, menyayangi anaknya. Ibu itu memenuhi kebutuhan anaknya, mendidik anaknya, dan menjadi pendoa untuk anaknya. Itu ibu. Hai ibu-ibu, ibu-ibu di tempat ini, doainlah anak-anakmu supaya anak-anakmu sukses. Amin. Doain anak-anakmu. Waktu-waktu senggang, ambil waktu senggang, engkau mulai berdoa untuk anak-anakmu supaya anak-anakmu berjalan dalam kehendak Tuhan. Anak-anakmu tidak berjalan dengan dunia ini, tapi tahu relnya Tuhan. Saya setuju orang tua yang ajak anaknya ke gereja. Saya setuju. Mau tidak mau dia akan dengar firman Tuhan. Kalau dia dengar firman Tuhan, maka iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, itu akan membuat anakmu waras. Tapi kalau anakmu gak ke gereja, engkau hanya acuh-acuh aja di rumah. Oh, anakku sudah begini, berarti engkau belum berdoa untuk anak-anakmu. Doain untuk anak-anakmu supaya Tuhan menjamah anak-anakmu dan dia bisa datang ke dalam rumah Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu tugas sebagai seorang ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kelima, peran sebagai anak. Ini ada peran juga sebagai seorang anak. Seorang anak patuh kepada orang tuanya. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak membantu orang tuanya. Seorang anak menopang dalam doa untuk orang tuanya. Dengar sini anak-anak muda yang ada di tempat sini. Dengar sini anak-anak muda. Sejelek apapun orang tuamu, dia tetap orang tuamu dan engkau harus hargai. Kok gak ada amin? Kok sepi ya? Saya mau ulang lagi. Sejelek apapun orang tuamu, dia orang tuamu yang harus engkau hargai. Karena engkau punya peran sebagai seorang anak, patuh kepada orang tua. Dengar ini, jangan engkau dengar temanmu lebih daripada orang tuamu. Engkau harus dengar nasihat orang tuamu daripada temanmu. Karena pada waktu engkau susah, bukan teman yang menolong engkau, tapi orang tuamu yang tahu. Amin. Saya jengkel hari-hari ini. Banyak anak-anak yang lebih tertarik dengan temannya daripada orang tuanya di rumah. Saya ngomong nih, saya bukan emosi nih. Saya ngomong dengan jelas nih. Kalau dengan temannya, dia bisa terbuka.
Dengan orang tuanya enggak. Goblok. Harus dibuka otakmu supaya mengerti kebenaran ini. Kalau orang tuamu ajak ke gereja, lihat hati orang tuamu. Dia mau supaya anaknya jadi baik. Tapi begitu anak-anak diajak ke gereja, ibunya sampai sudah berdoa nungging-nungging. Anaknya juga belum merasakan apa-apa. Dengar, jangan pada waktu dia sudah tergeletak di dalam peti baru engkau nangis sejadi-jadinya. Goblok itu. Justru pada waktu dia masih hidup, dengar nasihatnya. Jangan lukai ibumu, jangan lukai papamu. Amin. Amin. Dengar, hari-hari ini banyak orang yang datang kepada saya, Om, tolong anakku. Kok anakku kalau di luar dia lebih enjoy ya Om daripada di rumah. Saya cek Bapak Ibu Saudara, ternyata teman itu mempengaruhinya lebih banyak di luar. Kalau di rumah boring, gabut. Tapi kalau di rumah diajak doa nggak mau. Tapi kalau di luar ngumpul dengan teman-temannya, bisa duduk ngolor ngidul berjam-jam, saudara. Mari menciptakan rumahmu adalah sorga. Cintai rumahmu. Amin. Jangan lebih cenderung keluar. Boleh bergaul, tapi pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Patuh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua. Makanya saya bilang, saya nggak mau menciptakan anak-anak yang goblok, anak-anak yang tidak mengerti kebenaran, anak-anak yang hanya tahu menang wae, diajar menang wae. Enggak. Dunia di luar sana membutuhkan orang-orang yang smart. Orang-orang yang smart, orang-orang yang pintar, dan orang-orang yang berakhlak. Tahu berakhlak? Itu didapat pendidikan yang terbaik dari mana? Dalam rumah. Gak ada teman kasih pendidikan yang terbaik. Gak ada. Pendidikan yang terbaik itu dimulai dari dalam rumah. Dari mana? Dari ayah dan ibumu. Makanya saudara, respon dengan ayah dan ibumu itu harus baik. Respon dulu baik. Dengan pemimpin rohanimu juga harus respon baik. Kita semua lagi menuju kesempurnaan nih. Berubah. Amin. Saya nangis hari-hari ini. Jujur saya nangis. Kemarin ada anak yang berani masuk kamar mamanya. Dia bela temannya, dia tunjuk mamanya, ngomong kayak gini. Saya bilang, kalau ada saya, tak piting dia, tak tendang dia, dan tak banting dia, tak injak di kepala. Jangan saudara. Dia bilang, Pak, aku gak bisa nangis, Pak. Besoknya baru saya nangis. Dengar sini anak-anak muda, engkau punya orang tua, jangan sakiti hati orang tuamu. Karena dulu saya juga pernah melakukan hal yang sama. Saya lebih cenderung di luar daripada di dalam. Tetapi pada waktu saya mengalami satu perubahan, saya lebih mencintai di dalam daripada saya mencintai di luar. Saya mulai kelola hidup saya supaya menjadi lebih baik itu, dalam proses menjadi lebih baik itu gimana? Saya kelola hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mencintai dulu yang dari dalam, jangan di luar. Cintai yang di dalam. Engkau yang punya orang tua hari-hari ini, cintai orang tuamu. Karena saya hari-hari ini nangis, Bapak Ibu Saudara. Nangis dengan perbuatan anak-anak. Orang tuanya atur yang baik, ayolah kita ke gereja bareng-bareng. Dia lebih mencintai pekerjaan, lebih mencintai di luar sana daripada dia dengar nasihat ibunya. Saya ini hanya punya ibu, dengar ini. Saya hanya sisa punya ibu. Dan ibu saya berkata apa saja, saya akan cepat-cepat mengikuti perkataan ibu saya. Saya tidak akan menyakiti hatinya. Walaupun kadang-kadang dia minta permintaan yang menurut saya kadang-kadang saya gak bisa untuk memberikan, tapi saya akan berusaha sedemikian rupa sampai saya menyenangkan hatinya. Saya tidak akan menyakiti ibu saya. Saya mau pada waktu dia sudah terbaring, innalillahi wa innalillahi roji'un, saya hanya bilang, I love you, ma. Selamat tinggal. Aku sudah cukup buat yang terbaik untuk engkau.
Itu baru namanya anak. Saudara tahu, mau diberkati, anak-anak mau diberkati, dengar nasihat orang tuamu. Karena pada waktu engkau dengar nasihat orang tuamu, disitulah berkat Tuhan akan tercurah dalam hidupmu. Dan perjalanan hidupmu akan berhasil. Amin Bapak Ibu. Berperanlah sebagai seorang ayah yang baik. Berperanlah sebagai seorang ibu yang baik. Berperanlah sebagai seorang suami yang baik. Berperanlah sebagai seorang istri yang baik dalam rumah tanggamu. Hari-hari ini, mungkin masa pandemi corona, ini hari di mana engkau bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan lawat keluargaku, Tuhan lawat suamiku, Tuhan lawat istriku, Tuhan lawat anak-anakku, supaya aku dengan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Patuh kepada orang tuamu. Amin. Mulai hari-hari ini anak-anakmu, mungkin orang tuamu hari-hari ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasimu, tapi mulai engkau berdoa untuk orang tuamu. Katakan, Tuhan, aku mau orang tuaku bisa mengalami perubahan. Doamu menopang orang tuamu. Pasti saya percaya di satu titik Tuhan akan menjawab doamu. Amin. Yang masih punya orang tua, sayangi orang tuamu. Jangan sakiti hati orang tuamu. Yang sebagai seorang suami, lihat peranmu. Tugas pokok dari seorang ayah. Seorang ayah yang pertama, seorang ayah itu mencari nafkah. Seorang ayah dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Makanya sekecil apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada seorang ayah, lakukan dengan baik dan dengan setia. Kesetiaanmu melakukan pekerjaan mencari nafkah itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bantulah pekerjaan istrimu. Anak-anak, kalau engkau belum bisa apa-apa, sayangi. Kalau engkau ada berkat lebih, bantulah orang tuamu. Bantulah ibumu, bantulah ayahmu. Saudara kan gak tahu toh, kalau misalnya ayahmu gak ada duit atau ibumu gak ada duit. Saya kalau gak ada duit, saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya tidak ada duit. Ada, selalu ada. Padahal bapak ini kadang-kadang ini dengan ini gak sinkron. Aduh, ini gimana ya, ini gimana ya. Tetapi sebagai seorang bapak, saya harus mencari nafkah. Amin. Yang kedua, tugas pokok dari seorang ayah yang kedua, ayah sebagai suami yang penuh pengertian memberikan rasa aman. Makanya saya bertobat sebagai seorang ayah itu tidak boleh marah-marah terus. Makanya kan saya bilang kemarin, seorang ayah kalau marah-marah terus, suasana rumahnya akan kayak neraka. Saya kalau sudah mulai emosi, saya meneng, diem. Tutup mulut saya, diem. Dulu, tanya Ibu Mer sama Bu Yuyun. Kalau tidak marah 1 kali 24 jam, jangan tanya, itu bukan Pak Ronald. Tapi hari-hari saya mulai mengalami, oh iya harus memberikan rasa aman. Rasa aman itu gimana? Jangan, saudara kalau sudah rasa aman, saudara mempergunakan rasa aman itu dengan seenaknya. Dukunglah ayahmu, ibumu, supaya rasa kenyamanan itu bisa ada terus. Rasa sorga, atmosfer surgawi itu ada dalam rumahmu. Amin. Jadi seorang suami, seorang ayah harus menciptakan rasa aman untuk istri dan anak-anaknya. Jangan bapaknya pulang, anaknya lari semua. Dulu papa saya kalau pulang kerja, dia kalau sudah mulai mobilnya masuk garasi, kami anak-anak cepat-cepat naik lantai 2. Jangan ada di bawah. Kalau lu ada di bawah, habis lu pada hitungan ketiga, habis di bawah. Tapi pada waktu dia mulai mengalami satu perubahan, dia mulai menciptakan atmosfer surgawi. My home is my heaven. Ciptakan rasa aman supaya anak-anakmu betah di rumah. Jangan anak-anak mau keluar terus. Pagi keluar, siang keluar, malam keluar. Kayaknya rumah itu hanya jadi tempat persinggahan kayak hotel. Tidur, bangun, keluar, check out. Jangan. Ciptakan rasa aman.
Dalam gereja juga saya menciptakan rasa aman. Ya saudara, diatur supaya kita putih-putih, hitam putih. Kemudian nanti minggu batik, ya itu kan diatur supaya kita lihat, oh iya aman. Saling mengasihi, jangan saling membicarakan satu dengan yang lain. Apalagi itu pendoa-pendoa, syafaat. Tugasmu berdoa, bukan bergosip. Amin. Harus berdoa. Tadi itu persiapan ibadah tuh harus bagus, lagunya harus tahu. Persiapannya harus kalau sudah latihan terbatas, aku harus mempersiapkan dengan baik supaya pada waktu aku tampil, aku bisa membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lewat aku banyak jiwa-jiwa dapat datang kepada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, menciptakan rasa aman. Yang ketiga, ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak. Arahin anakmu. Engkau sebagai seorang ayah, mulai berdoa. Cita-cita anakmu harus tahu. Jangan yang penting sekolah, yang penting tamat SMA. Habis tamat SMA mau kemana? Gak tahu. Ayah, dia harus tahu. Arahkan. Sebaiknya masuk ini masuk hukum. Dulu kita rame-rame disuruh masuk hukum. Orang tua satu hukum, semua hukum dari atas sampai turunan. Gak ada yang jadi, saudara. Malah cucu-cucunya yang jadi masuk hukum semua. Yang anak-anak darah daging semua gak ada yang dihukum. Sarjana pendidikan, sarjana teologi, yang lain gak ada semua. Dihukum hanya lewat aja. Lah kan dulu kan sistem paksaan. Tapi memang kadang-kadang mesti paksa Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk anak-anak zaman dulu kita dipaksa kan gak nyaman toh. Ya sekarang harus dipaksa. Kadang-kadang mau jadi apa? Jadi gali. Gali itu bukan profesi loh. Heran. Sebagai seorang bapak saya harus tahu anak saya jadi apa. Saya tanya, Natalia, kalau kamu gagal, jangan berkecil hati, pasti Tuhan pasti buka jalan untuk kamu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Saya selalu bilang dengan Destia, ayo kerja dengan ketulusan. Kalau kau punya kelebihan, menyenangkan mami, bawa kemana kek, piknik kemana kek, tapi jangan piknik hari Minggu. Jangan korbankan hari Minggu, tidak datang beribadah, tapi saudara piknik. Kata Pak Ronald boleh piknik. Ya jangan salah, ibadah dulu baru piknik. Harus mendoakan. Saya itu setuju sama Yuyun. Dia arahkan anaknya, ambil kuliah ini. Walaupun dia pontang-panting, tapi saya percaya kalau dia sudah bisa membawa sampai destiny, pasti angel akan diberkati. Saya kalau ngomong angel itu saya bilang gini, besok kalau kamu sudah diberkati, sudah menikah sama bule atau sama bule Rusia, bule Cina, bule Korea, yang penting bule apa? Harus sayang ibumu. Tapi ibunya jangan ambil orang Papua. Siti Papua yang dicintai. Jemaat saya yang paling aneh, yang cinta Papua ini hanya Yuyun. Yang lain gak ada. Dia cinta Papua. Yusuf, amin. Berpartisipasi dalam pendidikan anaknya. Arahkan anak. Hari-hari ini doakan Mbak Yanti kuliah dengan baik, mencintai kuliahmu, supaya pada waktu lulus engkau punya gelar. Dengar sini, zaman sekarang walaupun saya punya gelar 2, itu hanya sebagai yang penting tidak bodoh-bodoh amat, supaya bisa ada pengakuan. Oh iya bergelar dia bergelar, berarti dia pintar. Walaupun kadang-kadang bergelar itu tidak menjamin dia pintar atau enggak. Paling tidak saya berusaha. Nah Bapak Ibu Saudara, mari berpartisipasi dalam pendidikan anakmu. Doakan anakmu, arahin anakmu. Saya bilang, ayo anak-anak siapa dalam jemaat sudah mulai tak doakan. Kalau memang tidak bisa kuliah atau apa, paling tidak Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Betah di dalam pekerjaan. Amin. Itu ayah berpartisipasi. Jadi engkau sebagai seorang ayah, mari kita berubah rame-rame setelah dengar kebenaran firman Tuhan ini. Yang terakhir, ayah sebagai pelindung dan tokoh yang tegas. Ayah jangan rendah ketegasan. Ayah harus tegas. Amin. Ada keseimbangan. Dia tegas tapi dia juga bisa mengasihi.
Namanya saudara punya ayah, itu ya ayahmu kalau tegas ya tegas. Saya suka tuh, kadang-kadang papa saya waktu sudah bertobat ya. Papa saya kadang-kadang bilang begini. Saya lagi main, ini lagi main nih. Tipikal sama nih. Saya lagi main dengan teman-teman. Tiba-tiba warung itu kan ada di sebelah rumah saya, itu ada warung, ada 3 warung atau 4 warung itu. Warung Bugis, warung Makassar, sama warung orang Timur. Saya ada kira-kira 25 km dari rumah. Papa saya itu bisa telepon saya tuh. Ronald, tolong beli rokok 2 bungkus. Saya kadang-kadang protes loh. Ada pembantu di rumah. Tapi dia lebih cenderung menyuruh anak saya. Saya tidak pakai ini. Walaupun saya korbankan perasaan saya akan pulang jauh-jauh loh, 25 km. Saya lagi ada di tempat sana loh. Saya pulang, antar aja kasih dia. Dulu masih mau. Apalagi Pak? Enggak, ya wes, aku main dulu ya. Saya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setelah saya pikir, oh iya ya. Dia memberikan ketegasan, dia supaya saya melihat ketegasan daripada dia. Hari-hari ini loh, setelah kehilangan baru ngerti. Dulu masih ada, gak ngerti. Orang itu biasa kehilangan, baru merasa arti sebuah kehilangan itu pada waktu dia sudah hilang. Waktu dia ada, itu gak mengerti arti sebuah kehilangan. Makanya saya bilang, jangan melupakan momen-momen terindah dengan keluargamu. Amin. Amin. Seorang ayah harus bijaksana. Ayah yang bijaksana akan menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Seorang ayah harus mengasihi keluarganya. Dia harus mencintai keluarganya daripada mencintai keluarga yang lain. Tidak boleh pilih kasih antara anak satu dengan anak yang lain. Amin. Semua jemaat di mata saya semua sama. Tidak ada, oh iya, hanya karena Ibu Rumi tinggal dengan Pak Ronald, Ibu Rumi yang lebih disayang. Enggak ada. Saya dengan Ibu Rumi kadang-kadang berhari-hari tidak ngomong kok. Saudara mau tinggal dengan saya? Kadang-kadang aja ngomongnya irit saya di rumah. Saya harus paling banyak tuh ngomong dengan Lukas kalau dia ada di rumah. Dengan anak saya kalau dia di rumah. Kalau nggak ada, ya udah saya diam. Televisi, lihat YouTube dan yang lain-lain. Saya belajar, saya mulai baca-baca. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi harus mengasihi, bijaksana, mengasihi keluarganya. Jangan lebih dengar anak orang lain. Jemaat lain didengarin. Saya nggak mau. Saya akan dengar saudara daripada orang luar. Saudara yang paling terutama, karena saudara anak saya. Walaupun masih muda saya. Masih muda ya? Nah, masih muda saya. Jangan bilang saya sudah tua loh ya. Masih muda. Tetapi saya lebih dengar saudara. Karena saudara hidup dengan saya, bukan orang di luar sana. Orang di luar sana itu hanya sambil lalu. Saudara dengan saya setiap minggu kita berhubungan terus. Jadi kalau setiap minggu saudara masih tersinggung dengan ayah saudara, itu perlu dibaptis ulang. Aku tersinggung nih. Dengan ayah sendiri aja tersinggung saudara. Nah dengan orang lain sudah ngomong gitu gak tersinggung. Lempel terus. Mari kita belajar. Milikilah figur seorang ayah yang benar dalam keluargamu. Amin. Ini waktunya kita akan berdoa sebentar untuk keluarga kita. Engkau sebagai seorang anak berdoa untuk ayah dan ibu. Engkau sebagai seorang suami berdoa untuk istri dan anak-anakmu. Engkau sebagai seorang istri berdoa untuk suami dan anak-anakmu. Bawa anak-anakmu sampai pada destiny Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara yang hari-hari ini punya hubungan yang kacau dengan orang tuamu. Mungkin engkau komunikasinya kurang. Saya bilang adik saya semalam. Dia telepon saya video call. Saya sempat masukkan. Saya bilang gini, Le, jangan sampai sakiti hati mama. Aku gak suka. Kalau mau engkau jadi anak yang taat kepada Tuhan, anak yang diberkati. Walaupun mama kadang-kadang cerewet. Mama saya itu memang cerewet. Kalau sudah ngomong dia lupa rem saudara. Tetapi saya harus mengerti dia. Saya bilang, kenapa kamu bisa lalu bilang anak kesayangannya mama? Karena pada waktu mama saya ngomong dari A sampai Z,
Saya pasang telinga saya untuk mendengarkan perkataannya. Tidak bantah saudara. Walaupun kadang-kadang tidak masuk dengan logika saya, dengan hati saya. Tapi saya dengar dulu. Saya dengar. Ada waktu saya bilang ini, Ma, itu salah, Ma. Yang benar nih seperti ini. Mama jangan terlalu cerewet. Jangan lebih banyak urus bunga daripada urus keluargamu. Mama saya itu kan hobi tanam bunga. Semua bunga ditanam saudara. Bangun pagi-pagi habis dia mesbah keluarga, mulai tarik selang, siram bunga. Lupa bahwa ada anak-anak cucu di rumah. Dia tidak urus, dia urus bunga. Mencintai bunga dari segala-galanya. Saya bilang gak boleh begitu, Ma. Urus dulu yang hidup, nanti yang lain itu belakangan. Oh iya gitu ya, Dek. Ngomong dengan penuh kasih. Ngerti. Harapan saya lewat khotbah ini, kita berperan sebagai seorang ayah yang baik, berperan sebagai seorang istri yang baik, berperan sebagai seorang anak yang baik. Mari kita tundukkan kepala kita hari-hari ini, dan kita akan berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan ini kami mengerti dengan jelas untuk apa kami menjadi seorang ayah, seorang bapa dalam rumah kami. Kami belajar kebenaran-Mu. Biarlah kami bisa meneladani apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pada hari ini, apa yang kami dengar pada hari ini. Kami bertobat. Kami berbalik dari jalan kami yang salah. Dan hari ini kami mau Tuhan sertai kami. Beberapa saat engkau yang mungkin hari-hari ini hubunganmu dengan ayahmu, dengan ibumu semakin jauh, atau mungkin komunikasinya kurang, engkau berdoa supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan lembutkan hatimu. Suami berdoa untuk istrimu, istri berdoa untuk suami dan anak-anakmu. Minta ampun di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mulai mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Aku mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah lewat doa-doamu Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, menjamah hidupmu. Kau mengalami satu keubahan yang luar biasa. Bapak, dengar doa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk teguran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang menyakiti hati ayahmu, engkau yang menyakiti hati ibumu, hari ini engkau katakan, Bapak ampuni aku. Bapak ampuni aku. Biarlah hari ini terjadi satu pemulihan yang luar biasa dalam keluarga lepas keluarga. Kami tahu peran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya.